dia bakal ngajar Jovan sama bapaknya. Apa kabar saudara-saudara? Everyone is good. Nah, kita akan membahas hari ini tentang kitab Journey of the Kingdom. Nanti saya juga akan kasih beberapa pengumuman nanti setelah firman Tuhan ini. It's an exciting year buat kita. Jadi kita akan segera masuki kepada beberapa hal yang akan kita kerjakan. Di tahun ini kita akan konsentrasi banyak pada sel group kita. Saudara sebaiknya punya kelompok sel. Nah, disitulah kemudian pemberitaan kita akan kerjakan dengan banyak. Nah, mari kita akan buka kitab kita. Nah, hanya untuk ingatkan pada saudara, ini sudah minggu keempat saya membahas tentang the journey of the kingdom, betul ya? Kita sudah membahas ini minggu keempat. Minggu pertama kita membahas tentang apa yang penting dalam perjalanan, fokus kita harus apa. Ingat, hati kita penting, betul ya? Sikap kita penting. Perjanjian penting, itu yang penting yang harus kita jaga dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita juga sudah bahas tentang fasilitas apa yang Tuhan berikan buat kita. Siapa yang suka fasilitas? Ingat, dalam perjalanan ini Tuhan kasih fasilitas. Fasilitas yang pertama Tuhan beri buat kita adalah hadiratnya, betul ya? Hadirat Tuhan selalu sertai kita. Jadi saudara kalau pergi, nggak usah pikir gini, Tuhan sertai saya apa enggak sih? Tuhan udah janji dia bakal sertai saudara. Itu udah pasti. So, hadirat Tuhan akan menyertai saudara. Yang kedua, kita sudah menemukan bahwa fasilitas yang kedua adalah, apalagi setelah hadirat Tuhan, mujizat. Bahwa mujizat berlaku dalam kehidupan ini. Siapa percaya mujizat? Ya, saya yakin Sam dan Corey percaya mujizat. Kita juga percaya mujizat, bahwa mujizat masih ada. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa? Mungkin bagi Tuhan. Siapa yang hadir di sini masih percaya mujizat? Tolong katakan dulu. Amin. Oke. Sebab manusia terbatas, ada titik-titik di mana manusia tidak bisa lagi, hal natural tidak bisa tolong. Disitulah kemudian mujizat Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Saya masih percaya mujizat sampai hari ini. Kalian bayangkan, kejadian dengan kita, mujizat. Kita bisa dapat permanent resident dalam keadaan yang sama sekali tidak mungkin. Ya, Kabo Lawyers itu berkali-kali berkata buat kita, ini mujizat Pak, ini mujizat Pak, memang mujizat Pak. Dia sendiri tahu bahwa itu mujizat. Sudah bukan dia yang bisa atur itu, Tuhan yang tentukan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang ketiga, fasilitas yang Tuhan berikan pada kita adalah apa? Pencobaan juga adalah merupakan apa? Fasilitas. Jangan lupa, pencobaan untuk reveal apa yang kita miliki. Siapa yang percaya bahwa dalam kehidupan ini kita dicobai, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah. Siapa yang selama seminggu ini mengalami pencobaan? Tolong angkat tangan dulu. Oke, yang tidak mengalami pencobaan, tolong angkat tangan dulu. Yang sudah mulai bingung antara pencobaan dengan tidak, yang sudah tahu. Sebab tujuannya kita dicobai untuk mengetahui apa yang ada di dalam kita. Kalau orang tidak pernah dicobai, itu berarti tidak ada apa-apa di dalamnya. So, izinkan. Saya juga tidak bilang sudah cari-cari pencobaan, ya. Tapi pencobaan itu salah satu bentuk fasilitas yang Tuhan bawa buat kita, supaya kemudian kita tahu apa yang ada di dalam kita. Oke? Kemudian kita sudah bahas juga beberapa waktu kemarin, kita membahas tentang halangan-halangan di dalam perjalanan. Ada 5 halangan yang kita bahas. Yang pertama adalah, masih ingat gak sih? Nafsu jahat, keinginan yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan yang kelima adalah apa? Bersungut-sungut. Kita sudah bahas hal tersebut. Minggu lalu kita sudah bahas tentang the journey of faith, bahwa kita harus meninggalkan sesuatu di belakang kita. Apa yang perlu kita tinggalkan? Kebiasaan kita, masa lalu kita, hal-hal keberhasilan kita, kehebatan kita, tinggalkan. Sebab kalau kita tetap berdiam di masa lalu kita agak sulit untuk maju ke depan. Salah satu tanda orang yang kemudian, orang sombong itu biasanya selalu tetap tinggal pada keberhasilannya, betul ya? Kemudian sudah memasuki hal yang baru, dia masih tetap balik kepada keberhasilannya. Dia akan tunjukkan award yang dia dapat 10 tahun yang lalu. Dia akan tunjukkan waktu dia juara kelas di tahun yang keberapa. Dia tunjukin semuanya. Itu kapan itu? Orang Jawa bilang bien. Di belakang. Kelamaan itu. Tapi orang masih tetap bangga dengan apa yang di belakang. Ada juga orang yang dikuasai oleh kegagalan. Semua yang di belakang dia pikirin terus. Itu juga perlu ditinggalkan. Pokoknya kegagalan dan keberhasilan yang di belakang kita, tinggalkan aja. Nggak terlalu penting itu. Sebab ada yang baru yang harus kita capai di depan kita. Sampai di depan kita jauh lebih penting daripada apa yang di belakang kita. Ingat, iman progresif.
Iman tidak membawa kita ke belakang, iman selalu membawa kita ke depan. Orientations of faith is the future, ke depan. Ini akan bawa saudara mundur ke belakang. Kita sudah bahas hal tersebut. Kita sudah bahas bahwa kunci dari perjalanan iman itu adalah ketaatan. Bahwa kalau kita taat, kita akan sungguh-sungguh dapat menemukan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. So hari ini yang bakal kita bahas adalah the journey of change. Jadi perjalanan itu terjadi supaya kita mengalami perubahan. Apa yang mutlak dalam setiap perjalanan adalah adanya perubahan. Bilang dulu perubahan. Ada perubahan. Kita baca ayat, satu ayat aja kita mau baca. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Satu ayat aja kita baca. Nah, saya menyarankan saudara baca seluruh pasal dari 2 Korintus pasal 3 ini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maafkan saya berbicara terlalu cepat. Saya memang lahir terburu-buru, saya akan ingatkan saudara. Jadi kalau orang yang ada di bagian overhead mesti dengar dengan baik. Sebab saya bicaranya cepat banget. Ya. Oke. Nah, tentu sudah pelajari bahwa 2 Korintus pasal 3 ini menceritakan tentang bangsa Israel dengan Musa, betul ya? Sudah pelajari, betul ya? Bahwa kemudian Musa itu saking dia ketemu dengan Tuhan langsung, wajahnya itu penuh dengan kemuliaan. Jadi kemudian dia mesti tutup mukanya. So, kalau orang lihat mukanya Musa langsung, bisa mati orang. Imagine kalau saya kayak begitu, coba. Saya ketemu Tuhan, muka saya penuh dengan kemuliaan, saya kebaktian harus tutup muka saya. Kalau saudara lihat muka saya, sudah mati misalnya. Itu perjanjian lama banget. Nah, kita bilang kepada kita, perjanjian lama saja itu disertai dengan kemuliaan yang begitu rupa. Apalagi perjanjian baru. Harusnya perjanjian baru kemuliaannya lebih dahsyat. Tapi kemuliaan perjanjian baru tidak mematikan, tapi menghidupkan. Itu bedanya. Kemuliaan perjanjian lama mematikan. Tetapi kemuliaan perjanjian baru menghidupkan. Beda. Nah, makanya di ayat ini ditulis buat kita. Dan kita semua, bilang dulu kita semua, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sama dengan muka Musa bercahaya dengan kemuliaan. Sekarang kita bilang di perjanjian baru, bukan cuma Musa, tetapi siapa? Kita semua. Amen. Saudara dan saya berarti, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau Musa pakai selubung, kita tidak berselubung. Bilang dulu, saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Believe it or not, kemuliaan Tuhan ada di wajah kita sekalian. Sadari dulu itu. Betul ya? Nah, kita bilang buat kita bahwa, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Kata kunci dari seluruh ayat ini adalah kata ini, maka kita diubah. Bilang dulu, maka kita diubah. Kata diubah di situ berasal dari kata bahasa Yunani yang sangat kita semua sebenarnya ketahui. Kata itu kita pelajari di biologi kelas 1 SMP. Dari kata itu kita dapat kata metamorfosa. Masih ingat pas kita masuk kelas 1 SMP, kita disuruh cari kodok, bukan? Kemudian kita disuruh cari kodok ini sebelumnya apa dia? Kecebong. Saya bilang kecubung, kecebong misalnya. Oke. Sebelum dia jadi kecebong dia apa? Telur. It's only an egg. An egg, kemudian dia berubah menjadi anak itu apa? Kecebong itu. Kemudian setelah dia jadi kecebong, dia berubah menjadi apa? Kata kodok. Nah, sama juga dengan kupu-kupu. Siapa yang tahu bahwa kupu-kupu juga dimulai dari apa? Telur juga. Kemudian berubah menjadi apa? Ulat. Habis ulat dia menjadi apa? Kepompong. Dari kepompong kemudian jadi apa? Kupu-kupu. Pengertian di situ adalah bentuk aslinya atau bentuk awalnya sampai bentuk akhirnya sama sekali berbeda. Itu yang dimaksud dengan kata itu. Metamorfo. Itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah metamorfo. Dari kata di situ kita dapat kata metamorfosa. Artinya adalah perubahan yang sangat drastis. Terjemahan yang pas untuk hal tersebut adalah kata yang kita selalu pakai. Namanya adalah apa? Transformasi. Bukan reformasi, tapi apa? Transformasi.
not to reform, but to transform. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita dari bentuk kita yang biasa menjadi bentuk yang luar biasa, sampai berbeda sama sekali. Saya tidak peduli bentuk saudara kayak apa, karena ketahuilah, ini bukan bentuk fisik. Setahu saya terima Tuhan, saya nggak jadi tinggi. Biasa aja begini. Sebab ini bukan bentuk fisik. Yang dimaksud adalah spiritual man. Yang dimaksud adalah manusia rohani kita. Sebab ketahuilah, kekuatan saudara tidak ditentukan oleh luar saudara, tapi yang di dalam saudara menentukan kekuatan saudara. Ya, ada orang yang kelihatan kuat dari luar, ternyata hatinya kecil. Ada yang kelihatan hebat di luar, ketika tekanan datang patah orangnya. Ada orang yang kelihatan hebat dari luar, kelihatan tegap, ganteng, gagah, tapi ternyata hatinya ketika tertekan hanya karena soal finansial, hanya soal karena relationship, broken hearted, hancur kehidupannya. Berarti kekuatannya yang dari luar tidak dapat menolong yang dari dalam. Nah, Tuhan beritahu buat kita begini, Tuhan mau transform kita. Di seluruh Alkitab Perjanjian Baru sebenarnya hanya ada 2 kali kata metamorfo itu muncul. Yang satu adalah di ayat ini, 2 Korintus pasal 3 ini. Satunya lagi di Roma 12 ayatnya yang kedua. Coba kita lihat ayat yang kedua. Kata yang dipakai adalah sama juga, diubah juga itu, atau berubahlah kata di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Roma 12 ayat yang kedua, coba kita lihat. Roma 12 ayat yang kedua beritahukan kepada kita bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kemudian apa? Berubahlah. Itu kata itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah di situ, kata yang dipakai adalah metamorfo juga. Itu kata yang dipakai dalamnya bahwa kita harus berubah dengan cara yang khusus, dengan cara yang unik. Jadi ketahuilah bahwa dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan kerajaan ini, selalu akan ada perubahan. Bilang dulu, selalu akan ada perubahan. Jangan berkata begini, kita tetap sama. Enggak, kita nggak sama lagi. Kita tidak pernah sama. Saya 3 hari lalu sama saya sekarang itu tidak sama. Baik secara natural ataupun secara spiritual. Harusnya secara natural kita berubah terus kan. Ya kan? Sel-sel saudara berubah terus loh. Sel saya tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Dia berubah. Setiap saat sel di dalam saya berubah. Reaktif sekali sel saya ini. Berubah terus. Sama juga dengan kehidupan rohani kita. Harusnya kita terus mengalami perubahan. Saya sekarang dibanding saya 25 tahun yang lalu beda. Percayalah, saya pernah kurus. Percaya. Saya pernah langsing. Rambut saya sudah habis. Percayalah, saya pernah gondrong. Bayangkan. Saya pernah ada zaman itu ikat rambut di belakang sini, kemudian jalan dengan gitar kemana-mana, melayani orang di kampus-kampus, di youth group, di mana-mana. Bayangkan. Jonathan yang modelnya kayak gini dulu, gondrong ikat rambut di sini. Bayangkan. Lucu sekali kan? Tapi percayalah bahwa saya sama yang dulu sama yang sekarang beda. Dulu saya sehat, sekarang saya mulai ada asam urat sedikit. Ya toh, udah mulai kontrol. Harus hati-hati kalau enggak diabetesnya bisa naik. Apanya bisa terjadi buat kehidupan saya. Anything can happen to us. But ini, naturally people change. Sudah berubah. Ini para wanita selalu salah di sini. Dia pikir suaminya tidak bakal berubah sejak dia kawin sampai sekarang. Suaminya berubah. Dulu dia ganteng, sekarang dia enggak terlalu ganteng lagi. Sama juga suami berharap istrinya tetap sama waktu dia berubah. Dulu istrinya ya, langsing, sekarang langsung kan gitu. Dulu botol, sekarang gentong. Itu sudah beda. Tapi isu utamanya adalah bahwa people change. Perubahan itu adalah mutlak dalam setiap kehidupan. Saya mau kutip statement dari siapa itu yang menemukan kata logos? Masih ingat yang menemukan kata logos? Ya, siapa namanya? Ya, Heraclitus berkata begini. Ini Heraclitus bilang begini. Everything in this world based on one word is change. Bahwa di dunia ini, dasar utamanya dunia ini bergerak adalah karena apa? Change. Karena ada change, maka semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Kalau nggak ada change, berarti everything static. Kalau semuanya static, ya nggak ada perubahan dong, ya kan? Baik, kalau semuanya static, ya kan? Kita semua gini. Nah, karena adanya perubahan, adanya pergerakan, so hal yang menetap dalam kehidupan ini adalah perubahan.
percayalah, kita harus berubah. Nah, kitab bilang buat kita, kembali 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Dan di perjalanan ini kita harus mengalami perubahan. Sekarang saya akan sebutkan beberapa kata kunci buat saudara. Tuhan selalu, garis bawahi, poin yang pertama saya adalah Tuhan selalu akan membawa kita pada apa yang disebut dengan musim perubahan. Setiap kita akan dibawa pada yang namanya apa? Musim perubahan. Bilang dulu, musim perubahan. Kita memang yang hidup di Indonesia itu kan cuma 2 musim. Siapa yang tahu musim di Indonesia cuma ada 2? Apa itu? Panas dan sangat panas. Cuma 2 aja. Iya toh. Kalau di sini ada 4 musim. Ada sekarang kita lagi the end of summer. Mungkin mulai besok. Sebenarnya harus terhitungnya kita sudah masuk ke autumn. Kita sudah masuk ke fall. Bahasa Inggris orang Amerika ini bilang fall. Kita bilang autumn. So mulai besok kita sudah autumn. Betul ya? 3 bulan ke depan lagi kita akan masuk winter. Itu sudah Juni itu, ya kan? Nah, di dunia barat, dunia 4 musim ini selalu terjadi perubahan. Dan kita berubah juga. Apa yang kita sudah pasti berubah. Cara berpakaian kita pasti berubah. Ya kan? Makanya saya perhatikan foto-fotonya Garam. Ada saatnya kita pakai baju kaos, pakai celana pendek. Ada saatnya bungkus kayak lagi di Eskimo. Biasa itu, normal banget. Karena change, musim perubahan selalu terjadi dalam kehidupan kita, betul kan? Nah, ini prinsipnya. Tuhan akan membawa kita pada musim perubahan. Yang pertama sikap kita adalah setiap kali memasuki musim perubahan, saya harus katakan kepada saudara, kooperatiflah dengan Tuhan. Tahu kalau saya bilang kooperatif? Cooperate, kerjasama dengan Tuhan. Sebab ini prinsipnya. Perubahan tidak pernah bakal terjadi kepada kita kecuali kita kerjasama dengan Tuhan untuk berubah. Sangat disayangkan, banyak orang percaya gagal duluan di sini. So you have to think in this moment for a while. Many believers fail to be changed because they fail to cooperate with God. Mereka gagal untuk bekerja sama dengan Tuhan disebabkan itulah mereka kemudian gagal mengalami perubahan. Kemarin waktu di grup yang dibuat oleh apa itu namanya grup apa itu? Garam Ministry Working Bees, itu ada grup baru khusus para pekerja dan aktivis itu. Saya tanya, kira-kira kalian punya nggak jurnal kehidupan saudara? Saya menyarankan untuk semua yang hadir di sini, kalau kita mau serius lihat kehidupan kita berubah, punyalah jurnal pribadi. Punyalah jurnal supaya kita tahu kita sudah berubah apa tidak. Jangan sampai kita sudah jalan jadi orang percaya 30 tahun tidak berubah sama sekali. Darah tingginya tetap sama, ngamuannya tetap sama, marahnya tetap sama. Kalau ditekan kemudian berkata-kata kotor, masih tetap sama. Terus kita tanya, apa bedanya mereka percaya pada Tuhan atau tidak? Sederhana begini sebenarnya. Mereka percaya pada Tuhan, but they never actually consider the change in their life. Mereka tidak pernah memperhitungkan perubahan dalam kehidupan mereka. Kalau saya tanya pada saudara, sudahkah saudara berubah selama saudara ikut Tuhan? Good question. Berubah. Istri saya tahu bahwa saya berubah. Dia juga tahu bahwa ada beberapa hal saya belum berubah banyak. Tapi mulai ada perubahan. Tapi dia juga tahu ada beberapa hal yang drastis dia berubah. Saya juga tahu itu terhadap istri saya. Saya juga tahu itu terhadap anak-anak saya dari usia pertumbuhan mereka. Saya tahu ada beberapa hal yang berubah. Saya tahu ada beberapa hal yang tidak berubah. Saya kemudian sadar kita sebenarnya ini bertanggung jawab untuk perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Betul nggak? Kalau enggak begini, kita bisa jadi tua, tapi kita tidak pernah jadi dewasa. Betul nggak sih? Mungkin nggak orang jadi tua tapi tidak menjadi dewasa? Mungkin banget, sebab jadi tua itu otomatis. Jadi dewasa itu butuh keputusan setiap hari. Sama dengan mengikut Tuhan, kita kemudian akan bertumbuh ke arah Yesus Kristus itu bergantung sebenarnya pada kita consider enggak pertumbuhan itu. Atau kita cuekin aja tentang pertumbuhan kita. Nggak apa-apa lah, ini bahasanya. Udah nyantai aja, nggak apa-apa, biasa aja. Gitu-gitu aja kok. Enggak. You have to think about the change in your life. Kalau kita tidak memikirkan hal tersebut, kita akan remeh perubahan. Nah ini dia.
yang Tuhan bawa, yang pertama kita bisa kehilangan purpose kita. Bangsa Israel kehilangan purpose kan? Mereka dipanggil untuk kemudian beribadah pada Tuhan, tapi yang terjadi adalah mereka kemudian waktu di tengah perjalanan mereka menyembah berhala, betul ya? Lose their purpose. Mereka dipanggil untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka masuk nggak? Kita bilang enggak. Kalau saudara baca di Bilangan pasalnya ke-14, ayatnya yang ke-30, Alkitab bilang ini, mereka semua dibunuh di padang belantara. Not even one dari semua itu, kecuali 2 orang itu kan. Cuma Kaleb dan siapa? Yosua. Yang lain tewas, bayangkan. 3 juta orang yang keluar dari Mesir. 3 juta orang loh keluar dari Mesir. Cuma 2 yang masuk itu, yang keluar dari Mesir. Cuma 2 yang masuk. Jadi 2.999.999. Itu mati semuanya, bayangkan. Jadi mereka selama 40 tahun capek ngumpulin orang. Selama 40 tahun 3 juta mereka kumpul orang tiap hari di padang belantara. Kemudian kita tanya, why they fail? Alkitab bilang sederhana, karena mereka tidak menyikapi perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka. Ada 3 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama adalah manusia yang terbuka untuk perubahan. They love to change. Kalau perubahan datang, mereka kooperatif. Ada manusia yang kedua adalah mereka berpikir lama untuk berubah. Tapi masih tetap mau berubah. Ada, tapi lama. Jadi kalau kita bilang berubahlah, dia lihat kita, ya tahun depan bisa berubah, kayak gitu. Tapi ada yang sama sekali menolak perubahan. They love to live in their past. Mereka suka hidup dalam masa lalu mereka. Ngeri banget itu. Jadi perubahan kita harus ketahui. Tuhan bawa kita pada musim perubahan. Terserah kita mau kooperatif atau tidak. Nah, saya menyarankan kepada saudara, kooperatif lah. Saya ketemu banyak orang, saya melayani banyak orang, saya telah punya partner kerja banyak. Harus saya akui, beberapa dari mereka tidak suka perubahan. Mereka lebih suka yang lama. Mereka suka model lama. Mereka suka kebiasaan yang lama. Mengapa? Sebab mereka terjebak pada yang namanya familiar spirit. Dengar dulu familiar spirit. Apa itu familiar spirit? You like what you like that you used to. Saudara suka apa yang saudara suka dan yang saudara sudah terbiasa karenanya. You familiar with it, okay? Kalau kita sudah familiar, kita nikmati. Begitu sesuatu yang tidak familiar kita alami, apa yang terjadi? Kita nggak suka. Kita memberontak. Dan terbanyak dari kita tidak familiar dengan opposition. Kita nggak suka opposition kan? Begitu oposisi datang, kita panik, kita marah, kita ngamuk, kita menolak. Padahal sederhana. Ikuti saja apa yang Tuhan bawa dalam kehidupan ini. Tuhan bawa dengan tujuan untuk mengubah kehidupan kita. Ya. Tidak tahu apa perlu saya bahas, tapi Pengkhotbah pasal yang ketiga, sudah catat aja ini. Saya tidak perlu singgung terlalu banyak di sini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8 dan ayat yang ke-11. Sudah baca terus ke bawah bahwa sebenarnya tujuannya adalah Tuhan membawa kita pada musim. Dalam kehidupan ini ada musim. Ada lahir, ada mati. Ada menanam, ada mencabut. Ada menabur, ada menuai. Ada tertawa, ada menangis. Ada macam-macam. Ada 14 pasang musim yang tujuannya sederhana. Untuk ubah kehidupan kita. Supaya hati kita terus berubah ke arah Tuhan. Yuk kita ambil contoh bangsa Israel. Untuk tunjukkan saya pada saudara. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Untuk saudara-saudara sering dengar statement ini. Saya mau buat statement ini. Hanya butuh waktu 1 malam untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Betul ya? Butuh berapa lama? 1 malam. Seluruh anak sulung di Mesir mati, bangsa Israel keluar. Betul ya? 1 malam. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel perlu berapa lama? 40 tahun. Lama itu 40 tahun. Siapa sekarang yang umurnya 40 tahun? Atau di atas 40 tahun? Ya, terbanyak sih belum. Terbanyak. Ya Om Max kira-kira baru 37 lah saya kira ya, belum 40. Ini dia. Saya mau bilang buat saudara. Bahwa sekalipun, ini dia. Sekalipun mereka mengalami semuanya, mujizat mereka alami,
kuasa Tuhan mereka lihat di ujung mata mereka, tuntunan Tuhan jelas mereka miliki, semuanya ada di depan mata mereka. Cuman mereka menolak untuk tidak berubah, itu aja. Mereka tidak mau berubah, mereka menolak perubahan. Makanya kita bilang mereka kemudian terpukul kalah. Ada 3 hal yang bangsa Israel tidak mau rubah dalam kehidupan mereka. Nah, coba kita mulai 3 hal itu. Yang pertama adalah mereka suka merubah mentalitas mereka. Bilang dulu mentalitas. Apa itu mentalitas? Cara pikir. Nah, saudara mesti tahu berapa lama bangsa Israel di Mesir? 400 lebih tahun. Saya 420 tahun, exactly. 420 tahun mereka ada di Mesir. Sekarang mereka dikeluarkan dari Mesir, dan tujuan Tuhan untuk rubah mereka. Di sepanjang perjalanan selama 40 tahun itu, mereka susah sekali berubah. Susah sekali berubah. Apa yang paling susah berubah? Mentalitas. Ada 3 mentalitas mereka yang mereka masih ingat. Yang pertama adalah mentalitas Mesir, yaitu mentalitas budak. Karena mereka di Mesir sebagai apa? Sebagai budak, betul kan? Mereka diperbudak, mereka harus kerja dengan paksa. Biasanya orang yang kerja paksa itu adalah orang yang terbiasa dimatikan motivasi kerjanya, nggak ada. So nggak ada inisiatif sendiri. Pernah ketemu orang yang kemudian cuma dipaksa, dia bekerja kalau dipaksa. Apa yang hilang dari orang tersebut? Inisiatif kerja nggak ada. Nggak ada keinginan kerja. Jadi waktu kemudian mereka bebas, mereka memang bebas. Tapi mereka tidak merdeka untuk mencapai tujuan hidup mereka sebab gak ada inisiatif dari diri mereka. They were actually seperti robot aja. Di jalan yang mereka ingat adalah Mesir. Sampai mereka berkata begini, kami lebih enak di Mesir daripada di sini. Coba pikir dulu, itu bahasa apa itu? Pertama di Mesir mereka dicambuk. Mereka tidak bisa apa-apa, mereka dicambuk, kerja paksa. Karena udah terbiasa udah 400 tahun. Mereka menganggapnya sebagai apa? Nyaman, bayangkan. Ada orang nyaman menderita loh. Ada orang nyaman dalam ikatan loh. Ada orang nyaman dalam kebencian. Ada orang nyaman dalam kegelapan. Ada orang nyaman dengan situasi yang gak nyaman. Ada orang nyaman dalam permusuhan. Ada orang nyaman dengan kepahitan. Saya juga aneh ada orang kayak begitu di dunia ini. Tapi faktanya banyak. What is the problem? Mereka tidak mau merubah mentalitas mereka. Mentalitas budak ini membuat mereka kemudian gagal berinisiatif. Yang kedua adalah mereka terlempar ke belakang terus. Kami mengingat bawang Mesir. Kami mengingat apa lagi? Pokoknya yang di Mesir semuanya. Mereka berkata, Musa, mengapa engkau bawa kami ke sini? Orang yang tidak punya keinginan untuk berubah, terbanyak mereka akan salahkan keadaan kalau apapun menimpa mereka. Namun saya beritahu kepada saudara, jangan salahkan keadaan. Sebab keadaanmu itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak ada. Coba. Kadang-kadang kita salahkan orang tua kita salahkan keluarga kita salahkan pemerintah kita salahkan macam-macam, kita salahkan suhunya, kita salahkan jalan yang macet, kita salahkan apa saja yang kita bisa salahkan. Padahal isunya, hal tersebut sebenarnya tidak pernah bersalah sama sekali. Yang salah adalah apa? Masih ingat? Respon kita terhadap keadaan. Saya sudah ulang-ulang katakan begini bahwa tidak ada yang dapat melukai kita lebih besar daripada apa? Sikap kita yang salah terhadap masalah tersebut. Dengarkan ini. Orang mengkhianati saudara itu tidak akan melukai saudara. Nanti melukai kalau saudara bersikap salah terhadap pengkhianatan. Orang step back saudara itu tidak akan melukai saudara. Kecuali kalau saudara bereaksi salah terhadap hal tersebut. Gosip, orang cerita di belakang saudara, backbite saudara, itu tidak akan melukai saudara. Yang akan melukai saudara adalah sikap saudara yang salah, reaksi saudara yang salah terhadap apa? Apa yang terjadi. Kegagalan tidak akan melukai saudara. Mau gagal apa? Mau gagal hubungan, mau gagal apa? Gagal bisa terjadi di mana aja. Bukan cuma gagal di pendidikan, gagal di penghasilan, gagal mencapai tujuan. Enggak, ada banyak kegagalan dalam kehidupan ini. Dan kegagalan sebenarnya itu hanya untuk memberitahu saudara kuat apa tidak. Saya bersin tidak pernah gagal. Gak ada. Saya gagal. Saya sarjana kegagalan. PhD of failure. Ya, gagalnya banyak banget. Tapi saya mau beritahu buat saudara begini.
bahwa kita boleh gagal, tapi sikap kita tidak boleh salah terhadap kegagalan. Tidak bisa. Saya telah ketemu orang yang jatuh berkali-kali. Sekarang mereka orang hebat. Saya ketemu orang yang kelihatannya dipandang enteng oleh orang lain ketika dia berpendidikan, dia miskin, dia tidak terlalu pandai. Sekarang orangnya sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saya mulai bertanya dalam diri saya, how come ada orang yang kayak begini? Kesimpulannya sederhana, tidak ada di dunia ini dapat melukai saudara, kecuali apa? Responmu yang salah, sikapmu yang salah terhadap keadaan. Makanya begini, jangan jadi orang yang salahkan keadaan. Boleh ya? Berani nggak? Jangan salahkan keadaan. Perhatikan sikap saudara. Sebab sikap yang kuat ini yang penting buat kita. Bangsa Israel salahkan Musa, salahkan Tuhan, salahkan di padang gurun. Mereka bilang kami lebih enak makan bawang dan semangka dan makan apa di Mesir dibanding katanya makan mana di dunia ini. Kalau saya pilih mana dong? Roti yang dimakan malaikat kita makan. Udah pasti nggak ada sakitnya dong. Fresh from heaven jatuh dari langit, mereka makan tiap hari. Mereka tolak. Berarti begini, mentalitas mereka belum bisa. Tahu nggak? Pas mereka masuk tanah perjanjian, pernah tahu cerita itu ya? Mana stop? Kenapa? Kenapa mana stop? Sebab di tanah perjanjian mereka harusnya menikmati apa yang tanah perjanjian siapkan buat mereka. Kita boleh makan mana lagi? Sebab makan mana itu makanan perjalanan. Kita kadang kala sebagai orang percaya, itu mentalitas kita itu yang tidak mau berubah sama sekali. Coba pikirkan mentalitas kita ya. Makanya saya bilang journaling kadang kala. Ya. Saya suka cek hati saya kalau misalnya saya hadir di kebaktian yang saya tidak berkhotbah misalnya. Saya duduk di situ kemudian saya dengar pengkhotbahnya berbicara, ya kan? Saya punya pengetahuan, dia juga punya khotbah, juga punya pengetahuan. Kadang-kadang kita pikir, kita sudah tahu dia mau bilang apa. Saya selalu lawan sikap kayak gitu. Biar pengkhotbahnya masih muda, pengkhotbahnya orang hebat, atau pengkhotbahnya orang sederhana, itu matter buat saya. Saya akan duduk situ dan dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Sebab kalau saya tukar sikap saya kata, udah tahu, udahlah. Apa yang terjadi? Saya tidak beri kesempatan Roh Kudus bekerja pada situasi yang seperti itu. Padahal Tuhan bisa saja ubah kehidupan saya. Saya masih perlu berubah dong. Saya sadar hal tersebut. Nah kadang-kadang mentalitas kita ini, bangsa Israel itu bangsa yang paling sok tahu. Makanya mereka tanya pada Musa, Musa, kamu bawa kita kemana? Seperti tanya ini, visimu apa dong Musa? Musa bilang, saya sudah bilang 40 tahun yang lalu buat kamu. Tapi kita mau kemana sekarang ini Mus? Kemana Mus? Bukan Mustafa ya, Musa. Mau kemana kita? Our issue is in here. Kita adalah orang-orang yang tidak berani tukar mentalitas kita. Yang kedua adalah, apa yang perlu berubah dari mereka? Penyembahan mereka berubah. Sudah tahu ya? Selama ini, sudah mesti dengar baik ini. Selama 400 tahun mereka ada di Mesir, mereka tidak pernah mengenal Allah yang disodorkan oleh Musa. Karena selama 400 tahun mereka tertindas sama sekali. Jadi mereka itu keluar, tidak tahu siapa itu Allah. Masih kan? Makanya waktu Musa bilang ini, kamu dipanggil oleh Allah. Nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tahu nggak pertanyaan mereka? Allah siapa itu? Makanya Musa mesti tanya pada Tuhan kan? Namamu siapa Tuhan? Soalnya kalau mereka tanya, Tuhan juga bingung, nama saya siapa ya? Kira-kira namanya Tuhan siapa ya? Hah? Dia bilang kan, I am that I am. Coba ya kan? Coba ya kan? Namamu siapa? Aku adalah aku kan gitu. Bukan soal itu sih. Saya tidak mencoba untuk menjelaskan dan mencoba berpikir yang aneh mengenai hal tersebut. Saya cuma mau katakan begini, bangsa Israel selama 400 tahun ada di Mesir, konsep penyembahan mereka sudah sangat Mesir. Apa konsep penyembahan Mesir? Materialisme. Kan? Konsep penyembahan Mesir adalah apa? Konsep materi. Harus ada yang kelihatan dengan mata. Harus ada yang bentuk. Sebenarnya bentuk humanisme kuat sekali di Mesir. Kalau pelajari di Alkitab, di Perjanjian Lama ada dua kerajaan yang dominan. Kerajaan Mesir dan kerajaan Babel. Dua-duanya menyodorkan humanisme tingkat tinggi. Betul kan? Nah dalam perjalanan kembali ini, Tuhan mau tanggalkan penyembahan mereka. Mereka nggak bisa
Bayangkan. Karena apa? Mereka terbiasa penyembahan materi. Kenapa? Yang saya maksud dengan penyembahan materi. Kelihatan dengan mata yang disembah. Sekarang tiba-tiba muncul Tuhan yang mesti mereka sembah, yang nggak kelihatan dengan mata. Kalau kelihatan lebih gampang kan? Benar nggak sih? Kelihatan. Ada buktinya. Ini sekarang nggak kelihatan. Nah gimana loh? Makanya kita bilang begini. Waktu Musa naik ke atas gunung untuk dapatkan 10 hukum, Musa kembali, bayangkan. Mereka udah melanggar hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain selain aku, kata Tuhan. Langsung mereka menyembah berhala. Jadi Musa balik, mereka udah melanggar hukum yang pertama. Udah gagal langsung. Jadi apa yang cuma saya katakan kepada saudara adalah begini. Kadangkala penyembahan kita mesti kita tukar. Kita hidup di dunia yang materi. Benar. Dunia kita dunia materialistis. Sebelum kita betul-betul punya fokus yang tepat terhadap dia yang gak kelihatan, kita kadangkala akan sukar menerima perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Sebab ini kuncinya. Kita hanya berubah ke arah siapa yang kita sembah. Tolong garis bawahi statement itu. Kita hanya berubah ke arah siapa yang kita sembah. Ulang lagi. Kita hanya berubah ke arah siapa yang kita sembah. Saudara akan lihat seorang fokusnya pada apa, kelihatan pada apa yang dia kejar dalam kehidupan ini, betul nggak? Sebab siapa yang saudara sembah akan menjadi prioritas kehidupan saudara. Saudara akan menyembah, kejar apa saja. Yang materi, kalau memang itu prioritas saudara mau kejar uang, kejar kekayaan, kejar kedudukan, karena itu dapat dikejar, itu dapat dilihat memang. Orang kemudian fokus pada hal tersebut. Padahal Tuhan janjikan buat kita, itu hanyalah tambahan. Itu hanyalah bonus. Bonus adalah beli rumah dapat payung, beli mobil dapat gelas. Dan kalau beli rumah dapat telur rebus 2 itu lebih kecil. Tapi kita kejar bonusnya. Now what is the problem? Saya mau tarik perhatian kita sebelum saya masuk poin yang terakhir. Dan saya mau ingatkan pada saudara. Ada saatnya nanti orang sukar berubah. Saya baca ini, saya cukup takut sih. Tapi ya, saya buang ketakutan saya. Sebab nanti di akhir zaman Alkitab bilang begini. Titiknya ada di sini. Orang nanti akan dipisahkan gitu. Orang nanti akan jadi sungguh baik atau sungguh jahat. So you cannot take a neutral stand. Di akhir zaman nanti dengan semua tekanan, dengan semua penyesatan, dengan semua serangan dari kerjaan kegelapan, orang nanti tidak bisa berdiri netral. Oh, gue mau baik separuh, jahat separuh, gak bisa. Sebab nanti orang akan jadi mutaknya sangat jauh atau kemudian dia berubah dengan baik. Nah, akan sampai pada titik itu. Nah, kalau kita terus ada di tengah, kita play safe terus, tidak mau berkembang dalam komitmen kita ke arah Tuhan, cuma terus main muter-muter di halaman terus, taman kanak-kanak terus, tidak mau mengalami perubahan dalam pemikiran kita. I guarantee, saudara bakal jadi victim satu saat. Victim of change. Sebab kalau nanti change datang, dan saudara tidak berubah ke arah yang Tuhan inginkan, saudara bakal ketinggalan. Tuhan kita adalah Tuhan perubahan. Dia bekerja dengan cara yang sangat cepat. Bahkan saya yakin sekali, model gereja bakal berubah. Model kita berjumpa bakal berubah. Nanti akan banyak sekali perubahan. Kalau kita tidak siap, kita kemudian tidak siap pada apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita bakal tersapu dalam perubahan itu. Tapi saya mau berubah ke arah Kristus. Makanya begini. Perhatikan penyembahan saudara. Boleh? Sangat disayangkan. Orang Kristen konsentrasi pada penyembahan hanya di kebaktian saja. Saya setuju kita perlu menyembah dengan bersemangat di kebaktian. Saya tetap bernyanyi dengan semangat. Saya tetap menyanyi dengan sukacita. Tidak peduli mau orang banyak, orang sedikit. Saya tetap memuji Tuhan dengan semangat. Why? Karena I know to worship God, it's something that I have to do. Menunjukkan gairah saya kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan hal tersebut. Passionately worship God. I will do that. Tetapi ini prinsip yang utama. Penyembahan tidak berhenti cuma ada di sebuah gedung selama 2 jam seminggu atau 4 jam dalam 1 minggu. Kita harusnya menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada.
bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang dipimpin oleh ibadah. Pernah pelajari nggak? Kalau mereka nggak beribadah, Tuhan hantam mereka. Kalau mereka nggak beribadah, mereka kalah dalam perang, mereka diinjak-injak oleh musuh mereka. Kemudian yang terjadi adalah habis semua makanan mereka. Mereka kemudian lapar, mereka kemudian berseru pada Tuhan. Tuhan kirim pembebas datang lagi. Kemudian yang terjadi setelah mereka menyembah Tuhan, mereka diberkati lagi, mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi kemudian mereka menyembah berhala, apa yang terjadi? Musuh datang, injak-injak mereka lagi, hancurkan mereka lagi. Terus terjadi seperti itu, menunjukkan begini. Bangsa Israel memang bangsa yang tegar teguk. Why? Karena they always want to see what they worship. Why? Materialism. Musuh besar gereja yang terbesar adalah berhadapan dengan materialisme ini. Ya, saudara bakal lihat nanti. Kita punya pertempuran makin hebat kesananya. Kalau sudah ada waktu, coba baca Wahyu pasal yang ke-13 dan 14. Alatnya antikristus nanti apa? Udah tahu ya? Currency. Ya? Uang kan? Isu antikristus itu bukan isu cap, isu stempel gitu, enggak lah, enggak. Saya enggak yakin harus isu ada 666 di sini, enggak lah. Enggak, bukan itu isunya. Isunya adalah siapa yang menyembah patung itu kan? Siapa yang menyembah berhala itu? Jadi uang itu gampang sekali disembah. Makanya Alkitab bilang begini, kamu tidak bisa apa? Menyembah dua Tuhan. Kamu setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain, mengindahkan yang satu dan merendahkan yang lain. So, perhatikan penyembahan saudara. I will close with this. Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Mentalitas, penyembahan, atau ibadah kita. Ingatlah, jadikan penyembahan dasar dari apapun yang sudah kerjakan. Menyembahlah di sekolah saudara dengan mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakan Tuhan dengan studimu, muliakan Tuhan dengan relationshipmu, muliakan Tuhan dengan apapun. Apa saja yang sudah kerjakan, jadikan sebagai penyembahan. Sebab kata penyembahan, harusnya ada satu kata penyembahan yang bagus, namanya avoda. Bilang dulu, avoda. Avoda itu artinya adalah when you work, you worship God. Itu avoda itu namanya adalah when you work, you worship God. Ada samanya kita pisahkan antara menyembah dan bekerja. Katanya menyembah dulu baru bekerja. Kalau bekerja tidak usah menyembah. Kalau menyembah tidak usah bekerja. Padahal prinsipnya adalah begini. Waktu kita bekerja, kita bisa menyembah pada saat yang sama. Namanya adalah apa? Avoda. So yang terakhir, apalagi yang perlu berubah? Mentalitas, fokus penyembahan kita. Kemudian yang ketiga adalah karakter kita. That's my last point. Kita tidak perlu bahas terlalu banyak tentang hal ini. Prinsip utamanya adalah bahwa karakter kita perlu berubah. Salah satu tanda perubahan yang paling luar biasa adalah kalau karakter kita berubah ke arah Kristus. Cek karakter saudara. Kalau saudara ikut Tuhan sudah sangat lama tapi karakter tidak berubah, saya harus katakan begini, sangat disayangkan. Saudara tidak embrace perubahan. Saya mau berubah saudara. Saya mau berubah jadi lebih baik. Saya mau berubah jadi seperti Kristus. Sebab itulah arah perubahan kita. Siapa yang mau berubah seperti Kristus? Amin. Kita perlu sekali mengalami perubahan. Ketahuilah, satu saat ada orang berubah karena willingness to work with God. Some people change because of what? Many bad things happen to their life. Ada tekanan, ada masalah, berubah kehidupan mereka. Tapi ada beberapa orang yang apapun terjadi pada mereka, mereka berkata seperti ini. Seperti Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah. Lagu mereka adalah, aku masih seperti yang dulu. Saya berharap kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang berubah ke arah Kristus. Welcome to change. God bless you. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita berdoa. Let's pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk berubah Tuhan. Tolong kami untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sadar bahwa kami perlu berubah dalam mentalitas kami, fokus penyembahan kami, dan juga karakter kami. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua adalah orang-orang yang mengikuti perubahan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kami melewati musim-musim. Musim-musim pembentukan. Musim-musim padang gurun. Musim-musim menabur dan menuai. Musim-musim di mana kami berkelimpahan dan kami berkekurangan. Kami melewati musim-musim yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Tuhan semua menunjukkan bahwa dalam musim perubahan itu, Engkau mau melihat keadaan hati kami. Bantu kami Tuhan, untuk terus terfokus pada Tuhan. Terus melihat apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Bantu kami untuk terus terbuka pada apa saja yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan ini Tuhan. Aku berdoa untuk semua yang mendengarkan ini Tuhan. Biar kami terfokus kepada Yesus. Sebab ke arah kami adalah berubah menjadi serupa dengan gambaran anak. Berubah menjadi gambaran sang anak Yesus Kristus. Biar karakter Kristus menjadi bahagian kehidupan kami. Supaya orang dapat melihat karakter Kristus dimanapun kami berada. Di rumah kami, di pekerjaan kami, di studi kami. Dimanapun kami berada, orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati kami sekalian Tuhan. Teguhkan kami di dalam Tuhan. Berkati kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.